Tapi saat sang sopir truk ini melihat dari kaca spion, ternyata dia melihat sosok itu lagi. Jadi sang sosok ini langsung berdiri di belakang truk yang tadinya ada di bahu jalan. Hai bes, welcome back, dan terima kasih buat kalian udah klik video ini. Nah, kalian sering banget nggak sih lewat Jakarta Bandung, lewat jalan tol? Apakah kalian selama lewat di sana baik-baik saja? Apakah pernah mengalami hal-hal mistis di sana? Nah, jadi kali ini aku bakal ngebahas tentang salah satu tol yang ada di Indonesia, yang dimana tol ini tuh terkenal banget kalau nih banyak pengendara yang bilang mereka tuh sering melihat sesuatu di sana. Buat kalian yang sering bolak-balik Jakarta Bandung lewat jalan tol, pasti gak asing dengan kilometer 90 tol Cipularang. Nah, dimana banyak pengendara nih yang bilang kalau mereka tiap lewat di sana nih ya guys ya, sesuatu tuh sering terasa aneh saat mereka tuh melintas di sana. Bukan cuman kecelakaan yang emang sering terjadi di tol Cipularang ini, tapi juga pengalaman yang memang sering banget kayak sulit banget dijelaskan sama logika kayak gitu. Nah, apalagi nih ya, salah satu kasus kecelakaan paling heboh di tahun 2011, tepatnya di tanggal 3 September tahun 2011, itu kecelakaan Saipul Jamil dan juga istrinya Virginia Anggra ini. Jadi mereka ini kecelakaan di kilometer 96 dekat area kilometer 90-an. Mobil yang mereka tumpangi, itu mobil Saipul Jamil dan juga istrinya ini mengalami kecelakaan tunggal dan mereka menabrak pembatas jalan yang mengakibatkan sang istri tercinta yaitu si Virginia Anggra ini meninggal dunia di tempat. Nah, sejak peristiwa itu banyak yang bilang kalau salah satu di jalan tol ini, tepatnya di kilometer 90 ataupun tol Cipularang, banyak banget kejadian-kejadian mistis. Dan bahkan kilometer 90 ini adalah salah satu kilometer yang terkenal banget sangat rawan. Nah, jadi nih bes ya, tol Cipularang ini adalah jalur utama penghubung Jakarta dan juga Bandung, dimana setiap harinya ribuan kendaraan itu melintas setiap hari. Jalurnya itu sangat modern, lebar, dan bahkan penting banget bagi banyak orang. Tapi ya bes ya, di antara ratusan kilometer jalan, ada satu titik yang sering disebut dengan nada yang berbeda, yaitu apa? Kilometer 90 atau enggak orang lebih sering mengenal tol Cipularang. Nah, bukan hanya karena sering banget terjadi kecelakaan di sana nih bes ya, tapi juga karena pengalaman yang memang nggak bisa dijelaskan sama logika. Jadi nih bes ya, kilometer 90 ini secara geografis bahwa berada di wilayah perbukitan Jawa Barat. Jalan menurun panjang, perubahan elevasi tajam, dan juga lembah di dalam dan juga di sekeliling jalur tersebut. Nah, di jalur inilah kabut sudah mulai terbentuk, angin lembah sering berubah arah, dan bahkan tekanan udara di sana tuh terasa berbeda. Nah, bagi pengemudi yang melewati tol ini guys, mereka tuh bilang bahwa di saat melintasi jalur tersebut, kita itu harus benar-benar fokus, yang fokusnya itu penuh, jangan sampai ada bengong-bengong sedikit. Tapi nih ya, anehnya banyak yang bilang kalau misalnya yang membuat tegang bukan hanya karena kondisi jalan nih, tapi juga suasananya yang katanya agak gimana gitu. Nah, awal cerita ini beredar di guys, dimana cerita tentang kilometer 90 ini sebenarnya nggak langsung muncul sebagai kisah mistis. Awalnya tuh kayak hanya laporan kecelakaan aja, dimana remblong dan bahkan mobil kehilangan kendali, truk terguling di turunan, namun seiring berjalannya waktu muncullah cerita-cerita lain gitu, dimana cerita itu berkembang dari mulut ke mulut, dari sopir ke sopir. Jadi seperti yang kita tahu nih guys ya, kalau cerita dari mulut ke mulut tuh cepet banget nyampenya ya, kayak bergosip lah gitu kan ya. Kalau gosip kan cepet banget tersebarnya. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah bes, ada beberapa cerita yang sering banget disebut sama sopir-sopir yang sering lewat di sana. Yang pertama, mereka bilang ada banyak kabut yang nggak wajar. Nah, dimana ini ada sebuah cerita dari seorang pengemudi travel yang dimana dia itu berangkat menuju jalan tol ini lewat malam hari. Dia menceritakan bahwa pada saat dia lewat, langit saat itu sangat cerah, jalan terlihat jelas, gak ada aneh, dan juga gak ada tanda hujan ataupun kabut. Tetapi begitu sang sopir travel ini mendekati kilometer 90, tiba-tiba loh, kok kabut tiba-tiba turun. Jadi kabutnya itu turun dengan sangat banyak, dan bukan cuman kayak pelan-pelan, sedikit, bukan, tapi langsung kabut yang full kabut sampai di jalan itu nggak kelihatan sama sekali. Jadi dalam hitungan detik aja, jarak pandang hanya beberapa meter guys. Lampu pengendara lain tuh hilang seketika. Pada waktu itu nih, saya rasa dunia ini seperti tertutup sama selimut putih yang sangat-sangat tebal. Tapi nih ya bes ya, yang ngebuat mereka bingung di mana kabut itu ternyata hanya ada di satu titik. Jadi nggak semuanya ada, cuman jadi kayak satu titik aja, yaitu kilometer 90 ini. Tetapi begitu mobil melewati beberapa ratus meter setelah dari sana guys, semuanya ternyata kembali normal. Nah, seolah-olah kabut itu emang stuck di sana gitu. Jadi kabut itu nggak kesana kemari, ya udah kalau di tengah ya dia di tengah aja.
Yang kedua, ada sebuah cerita, banyak sopir ini yang melihat sosok yang tidak pernah ditemukan. Nah, ada seorang sopir truk yang bercerita bahwa dia itu pernah melihat seorang berdiri di bahu jalan. Nah, kebetulan sang sopir truk ini pasti melintasi pada malam hari. Malam itu sangat sepi dan gak ada kendaraan lain. Dari kejauhan terlihat sosok seperti seorang perempuan berdiri diam, rambut panjang, menghadap ke arah jalan. Sang sopir truk ini melihat perempuan tersebut, mulailah dia memperlambat kendaraannya. Tapi nih ya bes ya, saat jarak tinggal beberapa meter saat mau sampai ke si perempuan ini, tiba-tiba sang sopir truk ini nengok kok perempuannya udah nggak ada. Sang cewek ini tuh udah hilang tiba-tiba. Jadi sang cewek ini tuh nggak pergi, mau pergi kemana? Nyebrang juga enggak, dan bahkan bersembunyi mau sembunyi di mana. Jadi sang perempuan ini tuh hilang, seolah-olah bahwa dia itu nggak pernah ada sebelumnya. Tapi yang lebih anehnya guys, kalau dia melihat langsung dengan matanya sendiri itu nggak ada. Tapi saat sang sopir truk ini melihat dari kaca spion, ternyata dia melihat sosok itu lagi. Tetapi bukan di tempat berdiri dia sebelumnya. Dilihat oleh sopir truk bukan di situ, tapi dia berdiri tepat di belakang truk. Jadi sang sosok ini langsung berdiri di belakang truk yang tadinya ada di bahu jalan. Kan bayangin kalian lagi jalan, ada melihat seperti itu, dan tiba-tiba yang tadinya di pinggir jalan udah di belakang kalian, gimana perasaan kalian? Kalau gue sih, oh my god, mau pingsan kayaknya. Dan cerita yang ketiga, di mana kendaraan mereka ini seperti ditarik oleh sesuatu. Di mana ini adalah salah satu pengalaman yang sering banget diceritakan sama sopir-sopir kendaraan berat. Nah, best di saat mereka ini lagi menyetir seperti biasa, setir mereka ini tiba-tiba terasa sangat berat. Jadi mobil mereka ini seperti ditarik dari satu sisi, rem terasa berbeda banget. Padahal di saat mereka melintasi tersebut, kondisi kendaraan mereka tuh sudah normal, sudah dicek apa segala macam, pokoknya normal lah kendaraan mereka. Nah, ada juga yang bilang bahwa seperti melewati sebuah gelombang udara yang nggak terlihat. Nah, ada juga beberapa sopir yang bilang kalau saat mereka melewati di sana, mereka tuh seperti melewati sebuah gelombang udara yang nggak terlihat. Ada yang merasa seperti ada dorongan dari samping, dan bahkan hampir semuanya mengatakan hal yang sama. Jadi nggak cuma satu orang dua orang, hampir semuanya yang emang sehari-harinya mereka tuh lewat tol tersebut. Nah, jadi nih bes ya, kejadian tersebut sering banget diceritakan oleh sopir-sopir tersebut dan selalu terjadi di titik yang sama. Ada juga beberapa cerita yang bilang kalau mereka saat melewati jalur tersebut, suasana ini seperti menekan. Beberapa pengendara ini nggak melihat apa-apa gitu. Tapi nih bes ya, saat mereka melintasi jalur tersebut, mereka seperti merasakan ada sesuatu, dada mereka tiba-tiba terasa sesak, terus telinga mereka tuh berdenging, dan juga suasana pada malam itu mendadak sunyi nggak wajar. Jadi kalian bayangin yang tadinya kayak ada suara angin, ada suara apalah gitu kan di telinga kalian, tiba-tiba itu langsung hening seketika. Padahal mesin mobil masih menyala dan juga jalanan masih sangat ramai. Tapi rasanya pada waktu itu mereka tuh seperti masuk ke sebuah ruangan yang sangat berbeda. Tapi seperti biasa guys, banyak yang bilang bahwa teori yang beredar ini, sebagian orang percaya ini adalah faktor alam, dimana kabut lembah, tekanan udara, ilusi visual akibat turunan panjang, dan bahkan semua itu bisa dijelaskan dengan logika. Apalagi nih bes ya, jalur tersebut dibangun dengan memotong bukit, menggali tanah, dan bahkan membuka lahan yang belum pernah dijamah oleh manusia sebelumnya. Jadi benar-benar hutan belantara. Tapi juga ada yang percaya bahwa wilayah itu menyimpan sesuatu yang gak terlihat. Nah, buat kalian, apakah kalian percaya? Boleh tulis di kolom komentar. Nah, ataukah di saat kalian melintasi jet tol tersebut, kalian pernah mengalami sesuatu? Boleh tulis di kolom komentar, gue pengen tahu. Untungnya sih gue tiap lewat tol sana tuh nggak ada apa-apa sih, alhamdulillah ya. Jadi ya bes ya, memang ada sebuah tempat di dunia ini yang menyimpan sesuatu yang nggak bisa kita pahami sepenuhnya. Kalau suatu hari kalian lewat di kilometer 90 ini, dan tiba-tiba suasana terasa berbeda, jangan panik, tetap fokus dan juga tetap tenang. Dan terus jalan, jangan berhenti. Apalagi kalau misalnya kalian ngelihat ada sosok, oh my god, kalau melihat ada sosok seorang perempuan di sana, ya udah, kalian harus percaya bahwa itu bukan manusia. Pokoknya kalian terus lari ya bes ya, jangan sampai ditungguin, jangan. Dan kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, bisa klik like, komen, dan juga subscribe-nya juga di bawah, karena masih banyak banget tempat yang menyimpan cerita yang gelap dari yang kalian bayangkan. Jadi sampai ketemu lagi di videoku berikutnya, bes, dan sampai ketemu, bye-bye.